Ini Om jadiin konten nggak apa-apa. Nih, kalau untuk areal ini mesin normal, nggak ada air. Ya, cuman ini ada korosi nih pas bagian LCD pas banget ini, pas jalur lampu ini. Ini agak kayak teman. Loh, ditanyain kok malah balik nanya. Iya, ditanyain kok malah balik nanya Oppo. Ini ada korosi nih bagian sini tuh, agak kayak teman yang kena korosi. Kemungkinan ini nih penyebabnya. Ya paling kita coba bantu bersihin dulu. Kalau dibersihin tetap aja, ya baru kita cek LCD gitu. Karena ini kan lubang nih, di sini kena air takutnya masuk ke sini. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ini dibersihin tetap aja nih. Biasanya air udah masuk nih karena ini kan lubang nih. Kayak gitu. Tapi insya Allah kayaknya LCD aja sih. Cuman ini LCD-nya saya belum pernah masuk. Paling kontak dulu paling. Tapi biasanya sih gini patokannya. Kalau fingerprintnya itu nggak di layar, biasanya sih murah. Ini kan sidik jarinya kan di samping ya, bukan di layar. Biasanya harganya masih terjangkau lah. Tapi kalau sidik jarinya di layar itu bisa sama harga HP-nya. Paling ini kita coba bantu bersihin dulu. Ini mau ditinggal apa mau ditungguin? Tungguin berapa jam? Ya sekitar setengah jam. Ya udah kamu tungguin aja. Tungguin. Kenapa HP-nya? Ini LCD deh ya. Jadi pas dia nggak mau hidup. Coba. Tolong dia getar. Getarnya berulang apa sekali aja? Ya kalau sekali aja biasanya mesin normal, biasanya seperti itu ya. Kalau getarnya berulang-ulang, getar terus itu emang mesin dari mesin. Tapi kalau getarnya sekali, biasanya sih ya mudah-mudahan. Tapi enaknya dicek dulu. Oh F11 kan? Oke, dicek dulu. YouTuber sekarang ya. Hah? YouTuber kan. Apanya? Sekarang YouTuber. Oh iseng aja. Ini ditinggal apa gimana? Kayak ini belum LCD, berapa LCD-nya? Oh iya, siap. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu anti timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Ya ini kita dapat garapan lagi barusan banget ini ya. Ada HP. Wow, pocong sobat. Ada pocong ya ini. Oh iya tuh, apa nih bacaannya? Pocong. Maya, pocong takut. Bacanya Pocong. pocong katanya. Oh, kata si kembar juga pocong. Maya, kayak gini. Ya ini kita dapat kerjaan HP Poco M4 Pro. 4 po. Jadi ini M4 Pro ya. Ini kronologinya HP ini barusan kena air. Nah, ayo. Jadi LCD-nya gelap ini ya. Tidak ada tampilan sama sekali. Tapi ini kita sentuh-sentuh seperti ada getar seperti itu. Dan informasinya ini juga sudah coba dicas. Jadi kesimpulannya ini HP Poco M4 Pro ini kena air, kemudian sudah coba dicas dan sekarang kondisinya LCD gelap ini ya. Ini sebenarnya ada getar-getar ini di saat kita sentuh. Buat sharing juga ya, jadi kondisi apapun handphone, merek apapun, tipe apapun, kalau misalkan terkena air itu kalau masih bisa sempat dimatikan, matikan dulu. Dan jangan coba-coba dicas karena itu cukup beresiko ya, karena kita tidak tahu posisi air itu di mana. Yang dikhawatirkan posisi airnya itu ada di tempat yang vital-vital terhadap arus. Oke, kita akan coba langsung bongkar aja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini saya jujur aja belum pernah membuka Poco M4 ini. Sebentar ya, saya browsing sebentar ini untuk tutorial bongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini namanya apa Oppo guys. Oppo guys. Apa pocong? Pocong. Iya. Kayak gini. Apa pocong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pocong guys? Oke sobat, kita lanjut lagi ya. Karena jujur aja untuk Poco M4 Pro ini saya baru pertama kali masuk ini, jadi nggak tahu cara membongkarnya. Tadi kita sudah browsing cara membongkarnya, jadi ini dicongkel ya. Nggak tahu dipanasin apa enggak ya. Panasin ini ya. Langkah awal yang mesti kita lakukan kalau mendapati kasus handphone apa aja yang terkena air adalah memutuskan jalur ya, memutuskan arusnya, yaitu entah itu dengan mencopot baterai, kemudian mematikan HP. Itu adalah langkah penting supaya kerusakannya itu tidak kemana-mana ya. Oh ternyata ini juga diangkat ini ya. Kita copot dulu untuk bagian SIM tray-nya ini. Jadi kita akan memisahkan bagian bezelnya ini. Ini juga mesti hati-hati nih ya. Ada fleksibel buat sidik jari. Jadi kita jangan main tarik. Ini kita lepas dulu ini sidik jarinya. Nah ini adalah langkah awal yang penting ya. Kita lepas dulu baterainya. Baru kita mengecek yang lainnya apakah memang ada kondisi korosi. Tapi kesimpulannya ini seperti ada getar ya di saat kita sentuh itu, ada respon. Jadi seperti handphone hidup tapi nggak ada tampilan. Kita cek dulu bagian soket LCD-nya ini, kira-kira ada korosi apa enggak. Oh ternyata di sini kena korosi ini ya. Untuk LCD-nya ini di bagian fleksibelnya di sini ada korosi ya, seperti yang kita lihat. Mudah-mudahan aja hanya bagian ini ya, karena untuk yang lainnya sih sepertinya aman ya. Tapi alangkah baiknya kalau handphone yang terkena air itu kita cek semua ya. Untuk kondisi mesinnya barangkali ada korosi di tempat yang lain, karena kita kan nggak tahu ya keberadaan airnya itu seperti apa cuman areal tertentu atau sudah merata ya. Terkadang sekalipun ininya rapat belum tentu ya, namanya air cairan bisa aja masuk kemana-mana ya. Kesimpulannya kita kalau mendapati kasus seperti ini mesti cek dulu kondisi handphonenya bebas dari banjir, bebas dari air. Ini kok kencang banget ya. Sepertinya bagian mesin aman ya. Kita akan konfirmasi dulu ini ke pemiliknya. Kita cek yang lainnya. Kalau untuk yang lain sepertinya bersih ya, hanya ada pada bagian ini aja, ini konektor ada ini sama ini ya. Kita konfirmasi dulu ini ke pemiliknya. Oke kita lanjut lagi nih. Kita akan coba bantu bersihin dulu ini ya. Ini udah menghitam ya untuk soketnya ini. Padahal sih informasinya barusan ini ya, tapi emang yang namanya korosi cepat banget ya, apalagi ada arus. Makanya langkah awal handphone yang terkena air itu harus cepat langsung angkat baterai atau copot baterai, karena proses korosi itu sangat cepat banget. Kita bersihkan yang sekiranya ada korosi sebersih mungkin ya. Ini ada jalur satu ini yang menghitam ini, sepertinya sudah membentuk karat. Tapi kadang memang serba salah ya kalau yang namanya karat itu. Mungkin sebelum dibersihin itu dia terhubung, tapi di saat dibersihkan malah putus jalur. Tapi kalau dibiarkan juga sangat bersih. Jadi emang dilema karat itu. Ini ada satu jalur ini yang sudah menghitam ya. Ya bagian ini. Kita sekarang ini udah bersih. Kita keringkan dulu ini ya. Terkadang sekalipun karatnya menghitam seperti itu bisa jadi masih normal, masih terhubung. Oke ini sudah kering ya, cuman kita belum fokus apakah korosi yang satu ini mengganggu atau tidak. Kita antar aja ya, yang penting sudah kita coba bersihkan. Sekarang kita cek untuk soket dari LCD nya ya. Ini emang ada jalur hitam ya,
Mungkin lurusannya tadi udah kita coba, cuman untuk karatnya sepertinya nggak bisa hilang ya. Kita akan coba nyalakan ini ya, kira-kira mau tampil nggak ini, karena untuk ciri-ciri mesinnya sih normal ini, nggak nyentuh ya. Coba kita kasih baut dulu. Oh, ini udah nyala ini. Udah ada rasa hangatnya ini ternyata, berarti tetap masih gelap ini ya. Kita coba sambil cas. Nah, seperti yang kita lihat ya, untuk konsumsi arusnya normal ini ya handphone, namun tidak ada tampilan, berarti fix ini LCD udah kena ya. Bisa jadi jalur yang tadi ya, yang korosi tadi, atau juga mungkin sudah masuk ke dalam, karena ini kan berlobang ya, dan kebetulan air yang masuk itu dari sini, kemungkinan sudah masuk ke dalam LCD. Ternyata nggak ada tampilan ya, berarti fix ini LCD nya. Kita akan konfirmasi dulu apakah akan lanjut untuk pergantian LCD atau coba diakalin. Oke sobat, kita lanjutkan lagi membahas dari HP Poco M4 Pro ya, M4 Pro yang kasusnya terkena air ini, dan ternyata setelah kita bersihkan itu tidak mau tampil ini. Tetap aja ya, memang di sini ada korosi ya, ada seperti sudah mengkarat itu. Dan tadi kebetulan saya kontak ke agen spare part saya, untuk LCD nya belum tersedia, belum pernah masuk. Jadi ya apa mau dikata ini ya, sebenarnya sih lebih efektifnya kita tes dengan LCD baru, biar memastikan pada bagian mana, apa benar LCD nya atau memang dari IC lampunya. Karena LCD-nya nggak ada, dan juga tadi kita sudah konfirmasi ke pihak pemilik, kita bantu coba diakalin dulu ini, apa masih bisa diperbaiki apa enggak. Kita akan fokus ke bagian yang tadi ada berkarat, seperti berkarat ya. Kita akan coba ini bersihkan karatnya, kemudian ini ya, kita akan coba kerik dulu ini bagian karatnya. Memang di sini hanya satu jalur ini, dan sepertinya ini jalur lampu ya. Ya namanya juga usaha ya, kita tidak ada salahnya untuk mencoba. Kemudian kita kasih plug, kita akan coba solder ulang ini bagian yang tadi terlihat terputus karena karat itu. Makanya saya sarankan buat sobat semua, di saat kita mendapati kasus, barangkali Pak pengguna juga kalau handphonenya terkena air itu ya jangan dicas. Kalau bisa dimatiin kita matikan dulu, kalau misalkan tidak bisa dimatikan, cepat pergi ke counter yang terdekat dan juga bisa dipercaya untuk membantu mencopot baterainya dulu. Yang penting itu copot baterai dulu supaya tidak ada arus yang ke mesin, dan jangan sekali-kali dicas ya, itu bisa fatal. Kita coba bersihkan dulu ya. Ya ini sih hitung-hitung undian, ini undian berhadiah. Berhasil syukur, kalau nggak berhasil ya kita balikin, karena untuk LCD nya belum tersedia. Kalau dilihat dari soket LCD sih sepertinya aman ya, untuk korosinya tidak terlalu banget. Yang dikhawatirkan itu air yang sudah masuk ke dalam ini ya, karena ini kan lubang, sedangkan pas korosinya kan pas bagian soketnya LCD, berarti kemungkinan air kan masuk dari sini, kemudian mengendap di bagian komponen-komponen yang ada di bagian LCD itu. Oke, sekarang kita akan coba tes dulu, karena ini HP belum lama ya, saya sendiri ini baru pertama kali masuk untuk pocong ini nih. Pocong dari mana ini? Untuk Poco ini kita baru kali ini masuk, dan ternyata LCD di agen kita juga belum tersedia ini. Dan ini udah AMOLED ya untuk LCD nya,
Harganya saya yakin masih lumayan ini, masih cukup merogoh kocek ini. Masih untung ini sidik jarinya ada di bagian samping, bukan pada bagian layar. Biasanya LCD yang sidik jarinya bagian layar itu harganya wow istimewa banget itu. Terkadang juga sama dengan harga second handphonenya itu. Nah ini kita sudah pasang, kita akan coba tes apa ada hasilnya. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, pocongnya muncul sobat. Ternyata pocongnya menghadirkan diri ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kemungkinan tadi putus jalur ya, karat tadi itu. Padahal ini terkena airnya itu enggak lama ini. Artinya dalam hitungan jam. Kemudian pemilik ini langsung datang ke counter kita. Itu kan jadi prosesnya sangat cepat ya. Dan wow, istimewa ya. Alhamdulillah berhasil. Berarti tadi putus jalur itu ya, dan masih untung bukan putus jalur pada bagian komponen yang ada di LCD. Ini berarti putus jalur pada bagian papan konektor charger ini ya, pas bagian lampu, padahal itu cuma satu jalur. Dan ini saya tuh juga tadi nanya untuk papan chargernya belum tersedia juga. Ternyata ada passwordnya, tapi ya kesimpulannya sih ini alhamdulillah masih tertolong ya tanpa harus mengganti LCD. Dan wow ya istimewa. Oke ya, kalau sudah fix seperti ini ya kita tinggal rapikan aja ini ya, seperti yang tadi saya katakan ya sobat ya, segala sesuatu kalau kita belum mencoba ya masih tanda tanya. Jadi segala sesuatu mesti dicoba dulu, tapi ya tentu saja mencobanya juga harus pakai perhitungan dan barometer ya. Bukan berarti mencoba-coba tetapi tidak ada takarannya. Udah kena dampak. Makanya kita sering mengatakan juga buat sharing-sharing, terutama buat teknisi pemula. Ya artinya sekalipun kendalanya terlihat rumit, tapi di lapangan itu seringkali ya setelah kita coba itu belum tentu serumit yang kita bayangkan. Mesti kita coba dulu, kita cek dulu, kita amati, kita cermati sedetil mungkin, seteliti mungkin. Kalau ada buat referensi, cari referensi yang sekiranya bisa dijadikan patokan atau paling tidak ya sebuah gambaran dan inisiatif. Dengan kasus yang ada itu kita harus mesti kemana arahnya. Jadi hindari hal-hal yang bisa salah eksekusi ya. Karena terkadang untuk HP itu salah eksekusi sedikit aja sering menjadi fatal. Ini pas mau bongkar aja saya lihat tutorial dulu cara bongkarnya ini. Karena jujur aja untuk tipenya ini baru pertama kali masuk ini ya. Untuk tipenya Poco M4 Pro. Ini yang masih 4G ya. Ternyata ada yang kelupaan ini sobat. Untuk ininya lupa kepasang ini. Padahal karet penjepit ya nggak ini banget ya, nggak penting-penting banget, tapi ya nggak etis juga kalau sampai tidak dipasang. Nah kalau seperti ini kan rapi ya. Ya itulah manusia, al insanu mahallul khoto wan nisyan. Kita ya tidak bisa luput ya dari salah dan lupa itu. Sepertinya udah nggak ada yang ketinggalan ya. Jangan sampai ada yang kelupaan lagi. Oke, sebelum kita rapikan kita coba nyalakan lagi nih, kira-kira masih bener apa enggak. Jangan sampai udah kita rapikan, alhamdulillah pocongnya masih muncul ya. Oke, untuk segelnya pun kita kembalikan lagi ya seperti semula, jadi seperti masih segel. Wow, handphonenya masih segel ini. Padahal udah diobrak-abrik sama MTC ya. Paling tidak ya kalau misalkan kita mengerjakannya rapi kan terkesan memberikan kepuasan tersendiri ya buat konsumen itu. Karena tidak bisa dipungkiri setiap konsumen kan memiliki
perangainya masing-masing ya. Ada yang simple, nggak neko-neko, ada juga yang cermat banget, jeli banget, ada cacat sedikit juga terkadang komplain. Makanya kita sebagai teknisi mesti melakukan pekerjaannya ini ya serapih mungkin ya. Oke sobat, alhamdulillah ya kelar juga untuk HP Poco M4 Pro ini yang terkena air dan LCD-nya gelap. Alhamdulillah tanpa harus mengganti LCD ya bisa selesai. Selanjutnya ya tinggal tulis nota. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.